Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Mawadalia Toki, NIM 100318182 Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tahun ajaran 2022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas biostatistik deskriptif dan inferensial mengenai UJT. Berikut ini adalah soalnya. Untuk itu, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg, sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Pertanyaannya, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok, alpha 5%. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengetahui penyelesaian, alangkah baiknya kita menuliskan apa aja sih yang diketahui. Nah, di sini saya membaginya menjadi dua kelompok. Kelompok satu itu adalah ibu hamil yang merokok, dan kelompok dua adalah ibu hamil yang tidak merokok. Diketahui N kelompok 1 itu 40 orang, dan kelompok 2 itu 50 orang. Dan X, rata-rata berat badan bayi di kelompok 1 itu ada 2,9, dan kelompok 2 itu 3,2. Dan standar deviasi pada kelompok 1 0,1 dan kelompok 2 0,1. Dan alfa 5% menjadi 0,05. Selanjutnya, kita akan melakukan penyelesaian soal tersebut dengan mengasumsikan mengonsumsinya terlebih dahulu. H0 μ1 sama dengan μ2, artinya ibu yang merokok melahirkan bayi dengan berat badan yang sama dengan ibu yang tidak merokok. H0 μ1 lebih kecil dari μ2, artinya ibu merokok melahirkan bayi dengan berat badan yang lebih rendah daripada ibu yang tidak merokok. Baiklah, di sini saya sudah mencantumkan rumus-rumus yang akan kita pakai, yaitu TI untuk T hitung, SDP pangkat 2 untuk standar deviasi total, dan DF. Nah, kita akan mencari T. Nah, di dalam T ini ada rumus SDP pangkat 2. Nah, maka dari itu kita harus mencari SDP-nya terlebih dahulu. Nah, tetapi di dalam rumus SDP itu terdapat rumus DF. Maka pertama-tama langkah awal kita harus mencari DF-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari DF itu kita harus mencarinya dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Dikurang 2. Jadi N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 88. Nah, setelah kita mencari DF, kita dapat menghitung SDP. Namun, kita baru dapat penyebutnya saja. Nah, maka kita harus mencari pembilangnya. Rumus pembilangnya
N2 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 pangkat 2. Nah, jadi sama dengan N2 N1 ini. N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 pangkat 2. Ini sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 N2 dikurang 1 dikali S2 pangkat 2. Hasilnya 0,88. Nah, maka dari itu kita dapat mencari SDP pangkat 2. Pangkat 2. Sama dengan 0,88 per 88. Hasilnya 0,01. Baik, kita sudah dapat SDP pangkat 2, berarti kita dapat mencari T hitungnya. Pertama-tama kita harus mengurangi X. Oke, bentar. T hitung. Pertama-tama kita harus mencari X1 dikurang X2 dibagi. Nah, di dalam Excel ini, akar itu bisa menggunakan rumus SQRT. SQRT, akar SQRT 0, tolong ya. Pertama-tama kita mengurangi X1 dikurang X2 per akar itu bisa dalam Excel kita bisa menggunakan rumus SQRT. SQRT
0,01 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 maka kita mendapatkan hasil min 14,14213562. Nah, selanjutnya kita dapat mencari teh tabel. Nah, teh tabel ini kita dapat mencari menggunakan DF dan standar deviasi, yaitu 0,05. Nah, tabelnya, di mana letaknya? Itu di kolom 0,05 dan di baris 88. Nah, ini yang saya tandai, yaitu 1,66235. Jadi teh tabelnya itu yang ini ya, 1,66235. 1,66235. Nah, baiklah, dari perhitungan ini kita dapat ambil keputusan bahwa H0 ditolak. H0 ditolak. Karena mu1 lebih kecil dari mu2. Di mana mu1-nya itu terhitung, yaitu min 14,14213562, yang lebih kecil dari teh tabel, yaitu 1,66235. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu yang merokok melahirkan bayi yang berat badannya lebih rendah daripada ibu yang tidak merokok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ibu yang merokok melahirkan bayi yang berat badannya lebih rendah daripada ibu yang tidak merokok.
Eh, Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.